Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Nah, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang kreatif dalam belajar keseimbangan dan gerak rotasi. Yaitu bagian yang ketiga, 1.3, tentang titik berat. Nah, sobat semuanya, jangan lupa kita selalu akan membahas materi-materi ini dengan unik dan dengan pola berpikir fisika. Nah, sobat semuanya, apa saja yang perlu kita bahas pada materi titik berat ini? Nah, ini ada bagian-bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah pengertian titik berat. Kemudian ada titik berat untuk benda gabungan atau benda tetapi dianggap sebagai gabungan benda. Dan yang ketiga, ada benda yang berlubang. Nah, mari kita lihat untuk bagian yang pertama, tentang pengertian titik berat. Sobat semua, mari kita pahami titik berat ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami. Nah, semoga semuanya bisa lancar. Nah, ini, titik berat itu didefinisikan sebagai titik keseimbangan gaya-gaya berat. Sobat semuanya, tentu ingat sebelum ini ada sub bagian yang dinamakan dengan keseimbangan benda tegar. Nah, kalau gaya-gaya seimbang, maka disebut dengan keseimbangan gaya atau benda tegar, sedangkan untuk berat, nah, ada yang dinamakan dengan titik berat. Nah, dari titik keseimbangan ini ternyata bisa kita sebut juga sebagai titik simetris gaya-gaya berat. Nah, gaya-gaya berat, jangan lupa, W itu adalah M kali G. Kalau G-nya sama, otomatis bisa diganti massa. Nah, simetris massa-massa benda. Massa Rho kali V yang homogen, maka bisa diganti volume. Berikutnya bisa diganti luas, bahkan bisa diganti panjang. Nah, dari situ maka bisa kita buat simpulan. Apa itu? Titik berat itu berada pada sumbu simetris. Nah, untuk berikutnya, dari pengertian tadi, kita coba untuk memahaminya pada benda-benda yang ada. Nah, ini, silakan diperhatikan. Untuk yang pertama, benda-benda simetris. Nah, sobat semuanya, tadi sudah disebutkan titik berat itu ada pada sumbu simetris. Nah, titik berat berada pada perpotongan sumbu simetris. Jika bendanya punya lebih dari satu sumbu simetris. Jadi ini, perpotongan sumbu simetris. Nah, sobat semuanya, di alam ini kan banyak bentuk benda yang simetris. Nah, coba kita lihat aja. Ini contohnya. Bidang atau luasan, untuk bidang dan luasan, itu kan persegi panjang, kemudian bujur sangkar, ya, dan seterusnya ya, dan lingkaran. Nah, bagaimana ini? Ya, dibuat aja. Ini ada sumbu simetrisnya. Ini ada sumbu simetrisnya. Berarti inilah yang namanya dengan Z0 atau titik berat, ini Z0-nya di sini. Nah, itu untuk bidang atau luasan. Ada juga kan yang bentuk ruang tetapi juga simetris. Apa contohnya? Nah, contohnya ada balok, ada bola. Nah, ini. Coba kita lihat. Ini kan berarti simetris di sini gitu. Simetris di sini. Ini Z0-nya. Nah, kemudian bola seperti ini. Nah, ini. Seret, ini simetrisnya. Ini Z0-nya. Nah, ya. Jadi, ini contoh untuk benda-benda simetris. Nah, sobat semua, ini termasuk benda teratur. Nah, selain simetris ada benda teratur yang berikutnya yang perlu kita cermati. Apa itu? Nah, ini yang B, bagian B ya. Benda-benda lancip. Kita sering menemukan ada benda lancip tetapi teratur. Nah, ini ada dua juga, yaitu contohnya untuk bidang atau luasan lancip. Apa itu? Segitiga, selimut kerucut, contohnya selimut limas ya atau kulitnya begitu. Nah, ini titik beratnya gimana? Nah, dia simetris di sini, simetris di sini. Nah, ini H, kan gitu ya. Nah, titik beratnya di sini. Z0. Titik beratnya di sini. Ini Z0. Nah, ini loh.
Ini tingginya namanya Y0, ini tingginya namanya Y0. Ternyata benda lancip yang berbentuk luasan atau bidang punya Y0 yang sama. Apa itu? Yaitu Y0 sama dengan sepertiga H. Sepertiga dari tingginya, diukur dari alasnya tentunya. Nah, berikutnya contohnya apa? Luasan, bidang lancip yang pejal atau ruang ya. Nah, contohnya apa? Kerucut pejal atau limas pejal. Ternyata punya bentuk yang sama-sama pejalnya, rumusnya Y0-nya sama. Berarti ini kalau kita tentukan Z0 di sini, maka inilah Y0, yang ini H juga, ini juga begitu, ini H sampai sini ya. Kemudian ini Z0, nah ini juga Y0. Ternyata rumusnya sama. Y0 sama dengan berapa? Nah, untuk benda pejal, lancip dan pejal, seperempat H. Sobat semuanya mudah dipahami kan? Kalau berupa bidang atau luasan, sepertiga H, sedangkan kalau pejal, seperempat H. Nah, sobat semuanya, sebetulnya benda itu di alam sangat banyak, tetapi ada 3 yang perlu kita cermati. Tadi adalah 1 simetris, kemudian yang kedua untuk lancip, nah yang ini yang lancip, yang B ya. Nah, maka yang ketiga ada lagi yang perlu kita cermati. Apa itu? Yaitu untuk yang lengkung, yaitu berbentuk lingkaran atau bola. Nah, sobat semuanya, untuk berbentuk bidang lingkaran, nah Z0-nya ada di sini. Nah, diukur dari alas, kalau ini kan R toh, yang ini R, maka ini Y0. Nah, Y0-nya itu ternyata sama dengan 4R per 3Pi. Nah, ini untuk bidang lingkaran ya. Kemudian kalau berupa luasan, nah yang berbentuk setengah bola, kalau bola semuanya tadi kan simetris, berarti ada di tengah. Nah, yang kita perlu cermati di sini yang setengahnya gitu, setengah lingkaran, nah kemudian setengah bola. Setengah bola ada 2, selimutnya saja atau pejal. Nah, maka Z0-nya kalau saya tulis di sini ini Z0, semua ini R, maka inilah Y0. Ternyata untuk selimut bola dan bola pejal itu berbeda. Untuk selimut setengah bola, Y0-nya sama dengan setengah R. Sedangkan untuk setengah bola pejal, Y0-nya 3/8 R. Nah, sobat semuanya, tolong untuk Y0 benda yang lengkung ini itu perlu betul-betul dicermati. Nah, sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, nah, untuk menghangatkan otak kita, seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan ya, hangat saja, jangan sampai panas ya. Maka kita coba untuk melihat contoh soal ya. Ini, kita lihat. Untuk yang pertama, ini masih dari pengertian titik berat. Perhatikan gambar berikut, sebuah bidang persegi panjang diletakkan pada sistem koordinat Kartesius. Titik berat bidang tersebut adalah, nah, sobat semuanya kalau dilihat itu bendanya teratur dan bendanya simetris. Nah, di mana titik beratnya? Ya langsung saja pada sumbu simetrisnya atau perpotongannya. Nah, kita lihat ya, pada sumbu X, nah simetrisnya di sini. Berapa ini? Ini 6. Inilah X0 berarti. Kemudian pada sumbu Y-nya, ini motongnya di sini simetris. Nah, sini. Berarti inilah Z0, di sini adalah Y0. Berapa Y0-nya? Separuh 10, berarti 5. Nah, sobat semuanya, berarti jawabnya adalah 6,5. Oke, sobat semuanya, kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Nah, ini ada benda lancip sekarang, masih benda teratur ya. Kerucut pejal, nah ingat, begitu ada kerucut pejal, maka ingat Y0 adalah seperempat H. Diletakkan pada sumbu koordinat Kartesian atau Kartesius ya, dengan keadaan seperti pada gambar. Titik berat kerucut tersebut adalah, nah sobat semuanya, titik beratnya di sini. Nah, yang kita ketahui adalah di sini Y0-nya atau titik beratnya adalah seperempat kali tinggi. Berapa? 60. Jawabnya berarti 15 cm. Nah, berarti
Kalau ini 15, yang sini 15, berarti yang sini adalah 45. Sedangkan pada sumbu Y jelas, ini simetris, berarti ini 15, separuh dari 30, separuh. Berarti jawabnya adalah 45,15, yaitu D. Semoga mudah dipahami. Sobat Lentera Ilmu, kita sudah memahami tentang pengertian. Nah, sekarang yang sering muncul itu adalah gabungan benda. Atau bendanya satu tapi dianggap sebagai gabungan. Nah, coba kita lihat ya bagian kedua. Gabungan benda. Untuk gabungan benda ini, mari kita bahas untuk membentuk kreativitas kita. Sehingga tidak kita bahas dari rumusnya dulu, tetapi coba kita lihat untuk pola berpikirnya. Nah, kita mulai dari pola berpikir fisika di sini. Nah, apa itu? Pola penyelesaiannya dengan menggunakan konseptualnya dulu, amati secara konsep, kemudian ada kesebandingan enggak di situ, kemudian kalau memang tidak ada, bisa menggunakan rumus. Nah, apalagi kita bisa kreatif. Tapi kalau sudah paham, begitu lihat soal, gunakan pola kreatif dulu. Nah, untuk memahami kita coba lihat contoh soalnya. Sobat semua, kita mulai untuk pola yang pertama ya, konseptual. Nah, ini contoh soalnya. Nah, contoh soal, kita lihat. Perhatikan gambar berikut, letak koordinat titik berat bidang berbentuk huruf H adalah. Sobat semuanya, jadi begitu ada benda yang tidak teratur atau merupakan gabungan dari benda teratur, maka pola pikir pertama yang digunakan adalah carilah konsepnya dulu. Apa itu? Biasanya pengertian. Nah, pengertian dasarnya apa? Tadi sudah kita bahas. Titik berat itu adalah berada pada titik potong sumbu simetris. Ini ingat. Titik potong sumbu simetris. Berarti pahamilah dari benda itu simetris atau enggak. Nah, huruf H tentu pasti simetris. Sehingga pertama dia simetris di sini. Nah, berarti ini kan X0. Nah, otomatis kan? Berapa X0-nya? Ini 2, 4, 2, 8 berarti simetris pada 4 cm. Pada sumbu Y, apakah simetris? Simetris, berarti langsung kita garis di sini. Inilah Z0-nya, maka ini Z0-nya, separuh dari 3 adalah 6 ya, adalah 3 cm. Berarti 4,3. Jawabnya adalah D. Nah, bagaimana? Mudah kan fisika itu? Nah, sobat semuanya, setelah kita lihat ternyata nggak simetris, atau hanya salah satu simetrisnya, maka coba kita gunakan pola berpikir yang kedua. Apa tadi? Kesebandingan. Nah, sobat semuanya, ini ada contoh soal yang kedua, kita lihat. Papan tipis persegi panjang dipotong sebagian, sehingga seperti pada gambar. Letak titik berat bidang tersebut adalah. Nah, simetris atau tidak ini? Ada simetrisnya, yaitu pada sumbu Y ini. Nah, berarti ini adalah Y0. Otomatis Y0 adalah 30. Nah, sobat semuanya, untuk berikutnya gimana? Untuk berikutnya pada sumbu X. Sumbu X tidak simetris. Nah, maka bisa kita pecah jadi dua benda. Ini benda satu dan benda satu yang ini ya. Nah, yang ini benda dua. Maka bisa kita gunakan kesebandingan. Ingat, tadi titik berat itu bisa menggunakan berat, bisa diganti massa karena G-nya dicoret, volume, luas, bahkan luas bisa dibandingkan. Sehingga kita bisa mencari luas A1 dan A2 kita bandingkan. Coba A1 berapa? Ini 15, ini 15 sama ininya 30, berarti kan 15 kali 30 kali 2 benda. Yang A2 itu 30 kali 60. Nah, 60 ini. Berarti 30 kali 60. Sobat semuanya, tidak kita hitung tapi kita bandingkan. Makanya disebut dengan kesebandingan. Nah, mana? 60 dan 30 kali 2 hilang. Ini kali ini juga hilang. Maka 1:2. Sobat semuanya, masih ingat bahwa ada kesebandingan yaitu jarak dengan gaya. Yaitu supaya seimbang adalah jarak berbanding terbalik dengan gaya. Sekarang jarak berbanding terbalik dengan luas.
Berarti kalau ini titik, ini adalah Z1, yang ini adalah Z2. Ingat ini separuhnya kan? Ini juga separuhnya, ini 15, ini 45 ya. Maka jarak ke sini adalah 30. Nah, sobat semua, Z0 itu di sini. Inilah Z0. Nah, berapa ini banding ini? Sama dengan perbandingan 1:2. Tapi terbalik, berarti ini 2:1. Otomatis yang sini 20 cm, yang ini 10 cm. Berarti titik beratnya di sini berapa? Nah, X0-nya adalah 15 ditambah 20. Jawabnya 35. Berarti titik beratnya 35,30. Jawabnya E. Nah, ini yang disebut dengan kesebandingan. Sobat semuanya, semoga dua contoh yang kita bahas tadi bisa membuat kita semakin senang dengan fisika ya. Nah, tapi jangan lupa ada juga yang mengatakan kalau nggak ada rumus bukan fisika gitu. Ya, ada benarnya juga ya. Nah, oleh sebab itu mari kita bahas titik berat dengan rumus dasar ya. Ini tentang rumus dasar. Nah, pada rumus dasar ini ada tips 3 langkah penyelesaian yang perlu dicermati. Apa itu? Nah, ini ya. Yang pertama, tentukan bagian benda. Jadi kalau bendanya lebih dari 1 atau dianggap lebih dari 1, tentukan bagian-bagiannya. Nah, setelah menentukan bagiannya, perlu ditentukan perbandingan berat, ya, beratnya atau masanya, ya, beratnya, masanya, volumenya atau luasnya. Kalau dia berupa ruang, berarti bandingkan volumenya. Kalau dia berupa luasan, bandingkan luasnya. Yang sering muncul adalah luas dan volume. Nah, itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tentukan titik berat Z0 tiap bagian bendanya. Z0-nya itu kalau dua benda biasanya ada Z1 dan Z2. Begitu biasanya ya. Nah, tentukan itu. Benda 1 Z-nya mana, benda 2 Z2-nya mana. Kemudian gunakan rumus dasar titik berat. Nah, ini yang biasanya kita pelajari kan langsung titik berat begitu ya. Nah, rumusnya apa gitu ya. Maka ini ada X0. Apa X0-nya? X0 itu kalau ada dua benda atau lebih, yaitu X1 ya. X1, kemudian A1 ditambah X2, A2 ditambah seterusnya ya. Dibagi A1 ditambah A2 ditambah titik. Nah, itu. Jadi bisanya A itu menggunakan volume gitu. Ada volumenya gitu, bisa ya. Sedangkan Y0 sama rumusnya. Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 ditambah berapa gitu ya. Dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah seterusnya. Nah, ini rumus dasarnya. Ingat, jarak kali luas. Luas bisa diganti volume, bisa diganti massa, bisa diganti berat. Nah, mari coba kita lihat contoh soalnya. Nah, sobat semuanya, untuk pemahaman tentang rumus dasar ini sepertinya kita perlu menghangatkan lagi otak kita ya. Seperti tadi sudah hangat, sekarang dihangatkan sedikit lagi ya. Nah, ini tapi dicermati sehingga yang sebetulnya rumit itu sebetulnya sederhana jadinya gitu. Ya, kita lihat ya. Ya harus kreatif ya. Perhatikan gambar berikut. Kerucut pejal dan silinder pejal. Nah, ada dua, berarti gabungan benda. Dari bahan yang sama dan homogen digabungkan. Koordinat titik berat gabungan adalah. Sobat semuanya, tetap yang pertama selain tips 3 langkah ya maksudnya, itu juga dilihat dulu simetris atau tidak itu gitu. Nah, ini kan bendanya simetris, berarti kita tentukan simetrisnya dulu, ini simetris. Nah, otomatis di sini sudah ketemu X0 ya, sama dengan berapa? 10. Sudah ada X0 ya. Berarti untuk mencari titik beratnya tinggal Y0. Nah, gunakan 3 langkah penyelesaian. Apa itu? Tentukan bendanya. Nah, kita anggap ini benda 1, ini benda 2. Berarti benda 1 berupa silinder, benda 2-nya adalah kerucut. Nah, langkah 1 tadi, setelah itu tentukan volumenya. Nah, yaitu tentang perbandingannya ya. V1 dan V2. V1 itu adalah
silinder berarti Pi kali R kuadrat, R-nya 10 kuadrat ya, kali T, T-nya 10. Jadi ini T, ini R ya, gitu. Tidak usah dihitung, tapi dibandingkan. V2-nya apa? Kerucut. Kerucut itu volumenya adalah 1/3 Pi R kuadrat. R-nya adalah 10 kuadrat kali T. T-nya 10 sampai 30, berarti 20. Nah, ini tidak usah dihitung, tapi dibandingkan. Nah, perbandingannya berapa? Ini 10 hilang, Pi hilang, ini hilang. 10 dan ini 2. Nah, yang sepertiga pindah ke atas, berarti 3/2. Volumenya 3/2. Langkah berikutnya, nyari Y. Ini adalah Z1, ini adalah Z2. Nah, ingat, yang di sini adalah 1/4 kali tinggi. Tingginya 20. Berapa berarti? 5. Nah, sobat semuanya, jangan lupa kerucut pejal 1/4 kali tinggi. Sedangkan yang ini separuhnya, berarti 5. Berarti Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 5-nya yang ini ditambah 10, berarti 15. Baru kita cari Y0. Berapa Y0? Y1 kali V1. Nah, 5 kali 3 ditambah 15 kali 2 dibagi 3 tambah 2. Nah, sobat semuanya, kalau kita bandingkan, pakai perbandingan maksudnya 3 dan 2, coba kita lihat. Ini 5, berarti kan saya bagi ini. Ini 3. Berarti 3 ditambah 6. Berapa jamnya? 9. Nah, berarti 10 untuk X0-nya, di X0-nya ya, Y0-nya 9. Berarti 10,9 jawabnya C. Semoga mudah dipahami, karena dengan perbandingan rumus dasarnya menjadi sederhana. Nah, sobat semuanya, tadi juga sudah saya sebutkan kan, atau kita bahas, setelah rumus dasar, diharapkan kita jadi kreatif gitu. Nah, apa artinya? Sobat semuanya, kalau soalnya pilihan ganda, biasanya ulangan akhir semester, ulangan akhir tahun, UTBK maupun AKM itu adalah pilihan ganda. Maka kalau ada pilihan ganda, kreativitas kita harus kita gunakan. Nah, coba seperti ini. Nah, dari pola pikir tadi, sebetulnya tidak harus semuanya langsung dikerjakan. Tapi coba dicermati soalnya. Nah, coba perhatikan ya. Perhatikan gambar benda bidang homogen berikut. Koordinat titik berat benda terhadap titik O adalah pusatnya ini. Nah, sobat semuanya, kita gunakan semua pola yang kita bahas. Nah, coba diperhatikan, bendanya simetris atau tidak? Ternyata simetris. Di mana? Di sini kan? Nah, otomatis ini adalah Y0. Berapa Y0-nya? Y0-nya separuh dari 80, sama dengan 40. Coba diperhatikan, sobat semuanya. Y0-nya 40. Apakah ada lebih dari 1? Ternyata tidak. Mana? Ternyata C. Nah, itu disebut dengan kreatif. Semoga bisa diterima. Sobat semuanya, pada titik berat ini yang sering dilakukan penilaian itu adalah yang benda gabungan. Nah, untuk yang berikutnya, sering juga muncul benda yang seolah-olah gabungan, tapi ternyata di situ adalah benda yang berlubang. Nah, maka kita coba untuk membahas tentang benda berlubang ini. Nah, ini tipsnya. Benda berlubang atau lubang benda itu dapat dianggap sebagai benda pejal. Nah, ini yang terpenting ya. Dapat dianggap sebagai benda pejal yang bervolume tetapi bernilai negatif. Jadi, sobat semuanya, nanti kalau memang itu volume, maka dia bisa bernilai negatif. Tadi sebetulnya luas juga bisa, tapi luasnya bernilai negatif. Ya, coba kita lihat contoh soalnya ya. Ini ketepatan yang bervolume. Sebuah silinder pejal berjari-jari 32 cm, tingginya 64 cm, dilubangi bagian atas berbentuk setengah bola seperti gambar berikut. Titik berat silinder tersebut diukur dari alasnya adalah, jadi dari alas ya. Jadi akhirnya yang ditanya adalah Y0, bukan X0. X0 tidak perlu. Gitu. Nah, dari sini coba kita lihat bendanya seolah-olah satu. Ya,
satu, tetapi bisa dianggap dua. Kenapa? Karena lubangnya yang berbentuk setengah bola dianggap sebagai benda. Nah, sobat semuanya, untuk langkahnya sama dengan gabungan benda, bisa kita gunakan 3 langkah penyelesaian. Yang pertama apa? Kita tentukan ya. Ini benda satunya kita gunakan untuk silinder, sedangkan yang benda dua adalah setengah bola pejal yang dihilangkan atau berlubang. Kemudian setelah tahu bagiannya, kita tentukan V1 dan V2. Sobat semuanya, sebaiknya supaya perhitungan tidak bertele-tele, tidak sulit, tidak rumit ya. Maka ini kan angkanya sangat menarik gitu ya. 32 dan 64, maka bisa digunakan perbandingan. Makanya kita gunakan rumus dasar, tetapi dengan gabungan kesebandingan. Nah, kita anggap ini R, yang di sini 2R. V1 adalah silinder, berarti volumenya adalah pi R kuadrat kali T. T-nya berapa? T-nya adalah 2R. Atau tingginya ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah setengah bola. Bola volumenya adalah 4/3 pi R kuadrat. Berarti tinggal 2/3 pi R pangkat 3 ya. Nah, coba kita lihat sobat semuanya. Kalau kita gunakan angka cenderung dikalikan. Tetapi kalau hanya R, maka jangan lupa menggunakan kesebandingan. Maka kita bandingkan ini R pangkat 3-nya hilang, R, Pi-nya hilang, 2-nya hilang. Nah, tolong jangan sampai akhirnya bingung menghilang juga gitu ya. Karena hilang semua. Nah, masih ada angka 3 kan? Nah, kita balik menjadi 3/1. Jangan lupa benda 2 berlubang. Sehingga ini min, di sini min. Nah, sobat semuanya, langkah pertama sudah kita lalui. Langkah kedua apa? Menentukan Y, titik beratnya. Benda 1 ada di sini, Z1. Y1 berapa? Ini 5 ya. Maaf, bukan 5 tapi R ya. Sedangkan Z2 di sini, ini Z2. Ingat, ini ya, setengah bola pejal adalah 3/8 R. Otomatis Y2-nya adalah sampai sini. Nah, berapa ini? 2R dikurangi 3/8 R. 2R itu 16/8, dikurangi 3 berarti 13/8 R. Sobat semuanya, Y1 kita tahu berapa? R, Y2 adalah 13/8 R. Yang ditanya adalah Y0, sehingga tinggal dimasukkan. Y0 sama dengan berapa? Y1 kali V1 berarti R dikalikan 3. Nah, sobat semua, ini bernilai min, ini kalikan positif, maka bisa langsung min ya. Min berapa? 13/8 R. Dibagi 3 min 1. Nah, sobat semuanya, 3R dikurangi 13/8 R. 3 kali 8, 24. 24 dikurangi 13. Berapa? 11/8 R dibagi lagi 2. R-nya 32. Nah, sobat semuanya, jangan lupa R-nya 32, saya bagi 16, berarti jamnya 2. 2 dikalikan 11 adalah 22 cm. Jawabnya C. Nah, sobat semuanya, dengan perbandingan kelihatannya mungkin perlu waktu, tetapi semoga lebih mudah dipahami. Sobat semuanya, kita sudah membahas tentang titik berat, mulai dari pengertian titik berat, gabungan benda, kemudian benda berlubang. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus pembahasan kita tentang bab keseimbangan dan gerak rotasi untuk subbab berikutnya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.